Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Dr. Faisal Andri, SPT MPT, dosen program studi S1 Peternakan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran semester mata kuliah ilmu dan manajemen unggas yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 pada program studi S1 Peternakan Universitas Brawijaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan ilmu dan manajemen produksi unggas. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari mulai dari perkembangan embrio dan proses penetasan, anatomi dan morfologi unggas, karakteristik berbagai bangsa dan strain unggas, hingga penerapan manajemen pemeliharaan yang meliputi sistem perkandangan, pemberian pakan, pengendalian penyakit, serta pengelolaan unggas pada setiap fase produksi sampai dengan proses pemanenan. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, yaitu Zero Hunger, melalui peningkatan produktivitas peternakan unggas, decent work and economic growth, melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan, serta responsible consumption and production, melalui penerapan sistem produksi unggas yang efisien dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 4 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan teknik penetasan unggas sesuai dengan standar. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami anatomi dan morfologi spesifik unggas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan manajemen pemeliharaan unggas sesuai standar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis performa produksi unggas. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka kami akan memberikan materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini nanti dibagi menjadi 16 pertemuan. Pada bagian awal, mahasiswa akan mempelajari struktur industri perunggasan. Diskusi selanjutnya akan membahas terkait dengan dasar perkembangan embrio dan penetasan, kemudian anatomi dan morfologi unggas, bangsa dan strain unggas, serta manajemen perkandangan dan pakan. Pada pekan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, setelah UTS, pembelajaran akan dilanjutkan dengan manajemen pencegahan penyakit, kemudian manajemen pemeliharaan pada berbagai fase produksi, mulai dari broiler fase starter dan finisher, kemudian pullet hingga layer. Diskusi selanjutnya mengenai manajemen pemanenan produk unggas, serta evaluasi performa produksi. Pada pekan terakhir perkuliahan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif dan diskusi, sehingga diharapkan mahasiswa akan aktif bertanya maupun menyampaikan pendapat. Selain itu, terdapat 2 tugas berbasis case-based learning. Yang pertama, tugas individu berupa penyusunan infografis mengenai potensi produksi unggas lokal di Indonesia. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu menggali informasi ilmiah mengenai sumber daya genetik unggas lokal dan menyajikannya sehingga menjadi informasi yang menarik. Selanjutnya, terdapat tugas kelompok berupa penyusunan makalah mengenai manajemen pemeliharaan unggas lokal berdasarkan studi literatur dan analisis kasus. Mahasiswa juga akan mengikuti praktikum berbasis project-based learning, yaitu praktik penetasan telur ayam boras serta pemeliharaan ayam broiler. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas. Selama perkuliahan, kita akan memanfaatkan beberapa media pembelajaran. Untuk perangkat lunak akan menggunakan Brown UB sebagai Learning Management System, di mana semua materi perkuliahan maupun penugasan nanti akan tersedia di Brown UB. Kemudian juga menggunakan Microsoft Office untuk penyusunan tugas, serta Zoom apabila terdapat pembelajaran daring. Sedangkan untuk perangkat keras yang digunakan meliputi ruang kelas tatap muka, LCD proyektor, dan juga whiteboard. Selanjutnya terkait dengan komposisi penilaian. Jadi dalam mata kuliah ini penilaian disusun sebagai berikut.
Yang pertama ada project base berupa praktikum, ini merupakan bobot terbesar pada mata kuliah ini yaitu 30%. Selanjutnya ada tugas individu dengan bobot 10%, tugas kelompok 20%, kuis 10%, sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 15%. Adapun referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini berasal dari buku yang ditulis oleh dosen Laboratorium Produksi Ternak Unggas yang telah diterbitkan oleh UB Press, serta buku internasional berjudul Poultry Science oleh Skenes and Christensen. Adapun untuk pustaka pendukung, mahasiswa juga dapat menggunakan berbagai artikel ilmiah terbaru sebagai referensi, termasuk di sini beberapa hasil penelitian saya yang berkaitan dengan penetasan, performa produksi, nutrisi, dan juga manajemen unggas yang telah diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah ilmu dan manajemen unggas yang saya ampu pada program studi S1 Peternakan Universitas Brawijaya. Selanjutnya terkait dengan proses perkuliahan, berikut ini akan saya sajikan video pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ilmu dan manajemen unggas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan dan kesehatan yang kita miliki saat ini bisa terus kita syukuri bersama. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, ya adik-adik, untuk hari ini kita akan melanjutkan diskusi pada mata kuliah ilmu dan manajemen unggas. Hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang manajemen pemeliharaan broiler starter. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, ada yang masih ingat broiler ini tipe unggas yang menghasilkan apa? Daging ya, oke. Kalau satunya yang menghasilkan telur disebut dengan layer. Ya, baik. Nah, dalam manajemen pemeliharaan broiler starter, harapannya hari ini kalian nanti mampu untuk menerapkan manajemen broiler fase starter sesuai dengan standar ya. Jadi mampu menerapkan untuk capaian pembelajarannya. Nah, jika kita melihat manajemen pemeliharaan broiler ini sebenarnya paling tidak ada 5 tahapan. Yang pertama dimulai dari persiapan kandang, kemudian kedatangan DOC, setelah itu pemeliharaan fase starter, nah nanti selanjutnya ada pemeliharaan fase finisher, dan tahap terakhir adalah pemanenan. Ada yang tahu fase starter ini kira-kira nanti pemeliharaannya mulai dari umur berapa sampai berapa? 1 ya betul, 1 sampai 21 hari. Kemudian kalau fase finisher nanti kelanjutannya sampai umur berapa dipanennya? 35 ya, 22 sampai 35 hari. Pada umumnya untuk broiler di Indonesia itu dipelihara sampai pada umur 35 hari. Baik, kita mulai dari yang pertama, persiapan kandang ya. Kira-kira persiapan kandang ini dilakukan setelah ayamnya datang, DOC-nya datang atau sebelum? Sebelum. Kenapa harus sebelum? Nah, karena harapannya ketika DOC datang semua sudah siap, pakan sudah siap, lingkungan kandang sudah bersih, sehingga ketika DOC datang ya DOC-nya bisa tumbuh dengan optimal ya, tanpa harus menunggu atau ada waktu tunda lagi ya. Baik, tahapan yang pertama untuk pembersihan kandang adalah penanganan liter bekas. Apa maksudnya penanganan liter bekas? Ya, sisa liter pada periode sebelumnya itu dibersihkan dulu ya. Setelah bersih ya, secara fisik sudah bersih, tidak ada sisa-sisa liter, kemudian dilakukan penyemprotan deterjen ya. Dan kemudian pada tahap ini dilanjutkan dengan pembilasan dengan air bersih ya. Ada yang tahu fungsinya penyemprotan deterjen itu apa?
Membunuh mikroorganisme. Ya, ini tahapan pembersihan yang pertama ya. Jadi kalau kita kembali ke mata kuliah mikrobiologi, nah bakteri itu kan tersusun atas bakteri, lipid dan protein. Nah, dengan adanya deterjen harapannya bisa melarutkan dinding selnya bakteri ya, sehingga bisa mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen ya. Ya, selanjutnya dilakukan pemberian kapur ya. Tadi sudah bersih, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kapur. Nah, kapur ini nanti bisa diaplikasikan pada lantai terutama ataupun juga pada dinding yang masih terjangkau ya. Selanjutnya setelah diberi kapur maka kita berikan liter yang baru ya, liter yang bersih. Liter itu apa tadi? Alas ya, alas kandang ya. Jadi broiler itu tidak dipelihara langsung di lantai, tapi kita berikan alas. Nah, kalau di Indonesia yang umum digunakan ada sekam padi dan juga ada serutan kayu ya. Ya, berikutnya setelah liter kemudian apa yang kita lakukan? Peralatan. Oke, kalau untuk pemeliharaan awal, coba sebutkan peralatan apa saja yang perlu kita gunakan. Brooder, kemudian tempat makan, kemudian tempat minum ya. Paling tidak ada 3, brooder, feeder, dan drinker ya. Brooder fungsinya untuk apa? Pemanas. Pemanas ya. Oke, nanti kita diskusikan kenapa harus ada pemanas ya. Nah, setelah alat-alat ditata, kemudian ada tahap disinfeksi yang terakhir yaitu fumigasi ya. Fumigasi ini kita melakukan desinfeksi dengan menggunakan media asap ya. Di sini yang kita gunakan ada 2 bahan kimia yaitu formalin dan apa satunya? Kalium permanganat ya. Ketika 2 bahan kimia ini direaksikan, kita campur, nanti akan terbentuk gas ya. Ini kalau kalian lihat ya seperti ada gas gitu ya. Nah, keunggulannya apa sih kalau desinfeksinya menggunakan gas? Oke, bisa lebih mudah menjangkau sela-sela yang kecil ya. Jadi bahkan di sela-sela liter tadi, alas itu dia asap kan bisa masuk. Mungkin di sela-sela bangunan kandang keseluruhan itu juga bisa lebih mudah menjangkau dibandingkan kalau kita menggunakan cairan ataupun padatan ya. Ya, berikutnya setelah proses fumigasi nanti biasanya diberi jeda waktu mungkin 2-3 hari ya untuk memastikan bahwa gas fumigasi ini sudah hilang, sudah tidak ada di kandang. Karena kalau gas fumigasinya masih ada, misalkan tadi pagi diberikan fumigasi, siangnya DOC langsung masuk, nah itu masih berbahaya. Oke, berikutnya penataan area brooding ya. Jadi kita berikan kondisi yang hangat pada saat awal-awal pemeliharaan DOC. Jika pada kandang terbuka, ya ini contoh ya, yang di sini adalah pada kandang terbuka. Ini kita berikan chick guard ya, semacam pembatas dari seng biasanya ya. Itu tujuannya agar area hangatnya itu terkonsentrasi di sini. Sehingga apa? Pemakaian gas juga bisa lebih hemat. Kemudian ayamnya juga tidak terlalu banyak beraktivitas. Sehingga nanti nutrisi yang masuk bisa optimal untuk pertumbuhan ya. Kemudian kalau pada kandang closed, kandang yang modern, itu biasanya kita gunakan misalkan pada bagian tengah kandang ya. Jadi tidak seluruh area kandang langsung digunakan semua di awal. Pada bagian tengah kita sekat dengan terpal, harapannya nanti pemanasnya juga masih terkonsentrasi di area tengah ini saja, terbatas ya, tidak seluruh kandang dipanaskan. Karena nanti kebutuhan energi, kebutuhan bahan bakar akan sangat banyak. Padahal ayamnya kan masih kecil. Bisa kita gunakan space yang kecil terlebih dahulu. Ya, berikutnya, nah pastikan bahwa brooder tadi pemanasnya itu sudah dinyalakan minimal 24 jam. Kenapa kok tidak? Kenapa harus 24 jam? Kenapa tidak pas ayamnya datang baru dipanaskan? Berikan kondisi yang hangat. Kira-kira kenapa? Oke, harapannya adalah ketika DOC masuk, suhu di dalam kandang sudah stabil. Oke, tempat makan dan air minum juga harus sudah terisi. Harapannya ketika DOC datang, dia bisa langsung makan, bisa langsung minum ya, sehingga pertumbuhannya bisa lebih cepat. Ya. Baik, dari persiapan kandang dulu ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum kita lanjut?
Masih ingat tahapan pembersihan kandang tadi dimulai dari yang pertama? Pembersihan liter lama ya, liter bekas, kemudian di deterjen, dibilas, setelah itu kapur, oke, bagus. Terus penataan liter baru ya, selanjutnya peralatan ditata, kemudian fumigasi, setelah itu area broodingnya disiapkan, kemudian broodernya dinyalakan ya, kemudian setelah itu 24 jam DOC datang. Baik, kita lanjut ke kedatangan DOC ya. Pertama, saya ingin mengingatkan, ketika DOC datang, jangan langsung masuk atau kalian tebar di kandang atau area brooding. Apa yang harus dilakukan dulu? Kalian pesan DOC, terus datang, apa yang harus dilakukan? Iya, cek dulu ya. Kalian beli itu kan tahu jumlahnya berapa. Kualitas DOC yang kalian beli itu apa yang dipesan. Maka cek itu dulu ya. Jumlahnya yang pertama dicek. Nah, kemudian juga spesifikasi DOC-nya. Kalau misalkan pesan yang grade-nya platinum ya dicek bobot badannya berapa. Kalau misalkan pesannya yang grade-nya gold ya dicek dulu berapa bobot badannya ya. Nah, selain itu juga nanti dilakukan pengamatan secara keseluruhan DOC ini kondisinya ideal atau tidak. Nah, nanti yang bisa dilihat dari bagian bulu. Bulunya harus kering, bersih, dan mengembang. Kemudian juga dapat berdiri tegak, berjalannya juga baik ya. Selain itu juga aktif dan waspada. Kemudian bisa dilakukan sampling, pusarnya ini tertutup rapat atau tidak. Kemudian harus bebas dari luka dan juga cacat ya. Ini harus kalian pastikan dulu. Kalau sudah sesuai jumlah maupun spesifikasinya, baru bawa masuk ke dalam kandang. Berarti sudah kalian terima. Barang itu sudah kalian terima ya. Nah, kemudian di dalam kandang kalian tebar ya sesuai area brooding. Jadi area brooding misalkan ada pemeliharaan 10.000 ekor, itu tidak jadi satu, tapi bisa kalian pisah-pisah, misalkan setiap 1.000 ekor itu satu area brooding. Nah, maka DOC-nya dimasukkan ke masing-masing area brooding tersebut. Nah, setelah itu harus kalian cek juga secara manual jumlahnya benar atau tidak. Kalau pada saat awal itu mungkin berdasarkan boxnya ada berapa gitu ya. Tapi kalau sudah masuk kandang itu kalian harus cek ya. Karena kalau ada satu ya, atau mungkin sampai 10 itu sudah terlihat nanti kerugiannya berapa ya. Karena harga DOC kan tidak murah ya. Oke, setelah masuk kemudian ya kita lanjut ke proses pemeliharaan ya. Ya, ada yang ingat tadi fase starter umur berapa sampai berapa? 1 sampai 21 hari. Oke, 1 sampai 21 hari. Ya, jadi fase starter 1 sampai 21. Nah, di dalam fase starter itu ada istilahnya masa brooding atau kita menyebutnya sebagai suatu masa kritis ya. Selama 14 hari pertama. Nah, kalau pada kondisi alami biasanya 14 hari pertama itu induk ayam gitu ya, itu masih mengerami anaknya. Meskipun sudah menetas masih dierami ya. Kenapa kok harus dierami oleh induknya di 14 hari pertama? Karena ya menjaga suhu tubuh anak ayam itu agar tetap stabil. Karena 14 hari awal itu bulu anak ayam belum tumbuh. Sehingga dia perlu kondisi yang hangat ya. Nah, begitu juga pada pemeliharaan komersial ya, kan sudah tidak ada induk, maka mau tidak mau ya peternak yang harus menjadi ya harus memberikan kondisi seperti alami ya, seperti induk, sehingga kita sebut masa brooding atau indukan buatan. Nah, pada fase ini ayam broiler masih lemah, membutuhkan proses adaptasi. Nah, kemudian juga tadi bulunya belum tumbuh sehingga kemampuan termoregulasinya masih belum berkembang optimal ya. Oke, perhatikan di sini. Ada 1, 2, 3 kunci pemeliharaan pada fase brooding. Yang pertama adalah pengaturan suhu, kelembapan, dan ventilasi. Yang berikutnya adalah program pencahayaan. Berikutnya adalah pemberian pakan dan
Minum. Oke. Ada yang tahu suhu optimal untuk pemeliharaan broiler di hari pertama berapa? 32 derajat. Ya, bagus. 32 derajat Celcius. Kelembapannya? 60-70%. Oke, kelembapan sekitar 60% ya. Kalau ventilasinya bagaimana ngaturnya? Ventilasi, tujuannya apa sih ada ventilasi? Untuk sirkulasi udara ya. Jadi anak unggas itu ya sama sebagai manusia, dia juga butuh oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di dalam kandang itu kan tertutup. Nah, bagaimana caranya kita tetap menjaga kadar oksigennya juga tetap terpenuhi, karbon dioksidanya bisa dikeluarkan. Nah, ini melalui pengaturan ventilasi ya. Ya, ini untuk pengaturan suhu dan kelembapan serta ventilasi. Kalian lihat ya, untuk pengaturan suhu kecenderungannya bagaimana kalau dilihat dari tabel ini? Mulai dari hangat, kemudian seiring bertambahnya umur bagaimana pengaturannya? Semakin diturunkan. Kenapa? Kira-kira kok semakin diturunkan kebutuhan suhunya, pengaturan suhunya? Iya, semakin bertambahnya umur, pertumbuhan bulunya juga semakin lengkap. Ketika bulunya semakin lengkap, maka kemampuan termoregulasinya sudah semakin baik. Nah, justru kita berikan suhu yang semakin diturunkan. Bahkan menjelang panen suhunya justru tidak lagi hangat, tapi cenderung sejuk, ya. Karena justru panas tubuh yang dihasilkan itu lebih banyak dan tidak bisa dikeluarkan. Makanya kita berikan suhu hingga di sini di umur 27 ya, masuk ke minggu kelima itu 20 derajat Celcius ya. Sehingga ini perlu kita perhatikan, data di tabel ini perlu kita pegang ya selama pemeliharaan. Nanti ya mudahnya setiap 3 hari sekali turun 1,5 derajat ya, atau 1 derajat ya. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat ya, sudah memberikan suhu brooding ya, kita cek di termometer sudah sesuai. Apakah kira-kira sudah cukup? Atau kita perlu cek lagi? Cek lagi, Pak. Oke, ada yang mau menjelaskan? 4 gambar ini menandakan apa? Ada yang mau membantu menjelaskan? Siapa yang berani menjelaskan? Atau harus saya tunjuk? Ya, Mas Akbar, coba bantu jelaskan. Untuk gambar yang pertama yang di sebelah kiri atas itu DOC dalam kondisi yang nyaman karena panasnya lebih merata sehingga posisi DOC itu menyebar. Sementara untuk yang gambar kedua di situ terlihat DOC bergerombol yang berarti panas atau laju udaranya itu tidak sesuai dengan kenyamanan DOC. Dan untuk gambar yang kiri bawah, DOC kedinginan karena posisinya cenderung mendekati di area brooding. Kemudian untuk gambar yang terakhir, DOC menyebar yang berarti pemanas itu kondisi area panasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kenyamanan dari DOC-nya sendiri. Oke, ya, terima kasih. Jawabannya benar. Yang lain? Ada lagi yang mau menjelaskan? Sudah bisa dipahami? Apa yang terjadi ketika kalian monitoring, kemudian yang kalian lihat di area brooder, di area brooding ternyata ayamnya seperti ini, menggerombol di sisi luar dari brooding. Berarti apa di sini yang salah? Suhunya terlalu panas ya. Misalkan kita sudah lihat termometer sudah tepat ini 32. Tapi ayamnya tetap seperti ini kondisinya. Berarti apa yang salah? Iya, mungkin ya termometernya tidak tepat ya. Yang kita jadikan acuan suhu di termometer atau tingkah laku di area brooding? Iya, tingkah laku area brooding yang harus kita jadikan acuan ya.
Jadi kalau kondisinya seperti ini ya maka harus kita turunkan suhunya. Baik, berikutnya program pencahayaan. Nah, pencahayaan ini penting untuk stimulasi konsumsi pakan. Kalau nggak ada cahaya, ayam tidak akan bisa makan. Ya, ayam tidak akan tahu di mana tempat makannya. Sehingga kita harus berikan pencahayaan yang cukup. Ya. Berikutnya pemberian pakan dan minum. Pada prinsipnya untuk broiler sebenarnya pakan itu harus selalu tersedia, ad libitum. Jadi nggak boleh habis makanannya, pakan yang ada tempat makan. Jadi harus selalu diberikan dan harus selalu tersedia. Ini sampling untuk mengetahui keberhasilan pemberian pakan. Kita lakukan apa ini namanya? Ya, pengecekan isi tembolok atau crop fill. Harapannya di 2 hari atau 48 jam itu ketika kita cek 100% ayam temboloknya sudah penuh, artinya ayam sudah makan semua. Ya. Oke, evaluasi harapannya nanti di hari ke-7 mortalitasnya itu kurang dari 1% dan bobot badannya bisa mencapai 4,6 kali bobot badan dari DOC atau targetnya di sini misalkan sekitar 190, nanti di minggu kedua bisa mencapai 530 gram. Ini beberapa penanganan masalah ya, semisal nanti pertumbuhan awal dan keseragamannya rendah, apa yang perlu kita cek? Yang pertama ada pemberian pakannya apakah sudah sesuai atau belum ya. Tadi dengan mengecek crop fill itu kita bisa tahu. Kalau tercapai pada 48 jam 100% ayam makan, maka ini sudah sesuai. Tapi kalau ternyata tidak tercapai, maka bisa jadi pertumbuhan awal akan terganggu. Oke, kemudian kondisi mikroklimat ya. Kalau suhunya terlalu tinggi, ayam makan atau tidak? Tidak. Ya, ayam tidak akan makan. Kalau suhunya terlalu rendah, bagaimana? Ya, sama. Ayam juga tidak akan makan. Sehingga butuh suhu yang tepat ya. Bagaimana jika mortalitasnya tinggi? Maka kemungkinan bisa jadi kualitas DOC, makanya perlu dicek. Kemudian juga mungkin kondisi broodingnya tidak tepat atau mungkin nafsu makannya yang rendah, sehingga perlu dilakukan evaluasi tadi. Di awal-awal perlu ada evaluasi. Ya baik, demikian mungkin untuk perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Apa mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, saya konfirmasi lagi untuk tahapan pengecekan kondisi brooding. Bagaimana caranya? Melihat apa? Mengevaluasi pengaturan brooding, suhu, tingkah laku ya, tingkah laku di area brooding. Kalau pemberian pakan dicek dengan ya, dicek selama 48 jam apakah temboloknya sudah penuh atau belum ya. Kemudian di akhir fase brooding yang dicek apa? Setelah selesai fase brooding di 7 hari, di 14 hari kita perlu cek bobot badan dan keseragaman. Ya, baik demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.